Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Hegen, dan hari ini aku ingin memberikan kalian dan mempresentasikan kepada kalian mengenai proyek mandiriku yaitu video tutorial basket. Kita langsung berlanjut ke slide pertama yaitu progres terkini. Apa saja sih yang telah aku lakukan selama 1 bulan ini? Yang pertama adalah kelas 1 SKS video. Dalam kelas 1 SKS ini, aku mengajar dan juga memberikan materi kepada teman-teman mengenai bagaimana sih suatu video itu dibuat dan juga teknis-teknisnya. Hal yang kedua pada proyek mandiriku ini adalah video konten. Untuk video konten ini adalah mengenai teknik shooting main basket yang benar. Dan di video konten ini salah satu patokan penting dalam proyekku. Setelah itu aku juga melakukan mentoring, lalu aku ada usaha untuk mencari komunitas atau kolaborasi dengan teman-teman lain, dan juga terakhir adalah planning membuat konten kedua. Apa sih ekspektasi bulan lalu yang sudah ataupun belum dicapai di bagian WIP kali ini? Yang pertama adalah kegiatan komunitas. Di kegiatan komunitas ini, ekspektasi bulan lalu adalah aku sudah bergabung dan juga berkegiatan dengan komunitas setidaknya 1 kali. Lalu membuat konten. Setidaknya membuat 2 konten dengan siapapun ataupun dengan apapun meskipun tidak dengan komunitas. Dan terakhir adalah pengembangan video tutorial. Pengembangan ini adalah mengenai membuat revisi ataupun mentoring dari video-video tutorial yang kubuat secara final. Ini timelineku 1 bulan ke belakang, ada RTS, presentasi progres terbaru, post dari WIP, lalu ada mentoring sehabis RTS, ada kelas 1 SKS, ada menyunting konten prototype 1 sesuai dengan hasil mentoring, lalu aku juga ada pembuatan simulasi rekaman di rumah. Di timeline kegiatan yang kedua, aku coba mencari mentor ataupun komunitas basket tanggal 29 Oktober. Lalu aku sendiri baru menyadari kalau keadaanku ini sudah terdesak dan juga waktu tidak lama lagi. Sehingga aku langsung mengontak dan mengajak beberapa teman dan kenalan untuk partisipasi di pembuatan video tutorial basket. Lalu ada sesi perekaman video tutorial yang pertama featuring Brian, temanku. Jadi ini adalah sesi perekaman video tutorial basket yang kuadakan. Setelah itu aku menyunting konten tersebut dan akhirnya video tersebut sudah jadi. Sehingga bisa asistensi dan mentoring pada tanggal 9 sampai 10 November. Selanjutnya adalah detail-detailnya. Yang pertama adalah kelas 1 SKS. Ini mengenai perkenalan videografi. Jadi, kelas 1 SKS ini diadakan pada tanggal 19 Oktober 2021 pada jam 9 hingga 10. Dan materinya adalah tentang teknis pembuatan video, apa itu video, rekaman kamera, dan persiapannya seperti apa. Dan kesimpulan yang aku dapat setelah menjalaninya adalah kelas ini akhirnya bisa berjalan dengan baik menurutku. Secara materi jelas baik, tapi tidak baik secara manajemen waktu. Karena materinya tidak tersampaikan secara penuh dalam 1 jam. Aku sendiri sudah gabung ke komunitas pada awal-awal Oktober sebelum RTS. Namun kena kick tanpa ekspektasi aku sendiri karena kurang aktif di sekitar tanggal 27 Oktober. Komunitas tersebut ada di suatu grup chat dan rutin melakukan kegiatan bersama. Aku mencoba gabung kembali dengan komunitas namun tidak sempat berkolaborasi lagi
karena kendala waktu dan juga batasan dari kegiatan komunitasnya sendiri. Dan sebenarnya untuk komunitas ini aku sendiri di-kick pada saat aku sendiri ingin bergabung dan juga ingin melakukan kegiatan bersama dengan komunitasnya. Aku sudah menyiapkan harinya dan juga aku sudah bersiap-siap untuk ikut, namun malah kena kick karena kurang aktif. Dan sehingga tindak lanjut yang aku lakukan untuk komunitas ini adalah merekam orang random main basket di Saparua. Dan setelah perekaman, aku bertemu petugas dan juga tanya-tanya. Ternyata konten ini kalau untuk dijadikan konten tidak bisa karena perlu izin pemerintah. Sehingga aku mendelete-nya. Padahal maksudku adalah hanya sebagai sekedar mungkin tugas sekolah ataupun simulasi, bukan konten disebarluaskan. Habis itu ada sesi asistensi. Sesi asistensi ini aku lakukan pada tanggal 9 November bersama kakak. Dan asistensinya mengenai kesiapan produk video tutorial yang aku buat sambil dimainkan, sambil ada catatan-catatan yang diberikan. Sehingga dari asistensi ini aku memiliki keputusan bahwa video yang aku buat ini dijadikan prototipe saja dan akan ada video berikutnya yang akan aku buat yang akan dipublikasikan supaya optimal. Dan juga berhubung karena adanya beberapa faktor yang menjadikannya kurang layak untuk langsung publikasi. Misalnya angle dari kamera yang aku rekam itu goyang-goyang dan cenderung tidak stabil dan mungkin itu tidak bisa diubah dalam sesi pengeditan. Yang kedua adalah masuk atau tidaknya bola. Aku sendiri jadi perlu mencari model baru untuk video ini supaya bolanya bisa masuk dan lebih terlihat video tutorialnya itu unsurnya seperti apa. Dan dari asistensi kita bisa lanjut ke mentoring. Aku mentoring bersama Katema. Aku sendiri izin untuk meminta waktu dari Katema sendiri untuk mengobrol melalui Google. Karena kendala komunikasi dan juga kurang bisanya aku untuk komunikasi melalui chat. Setelah itu ada yang namanya ekspektasi. Aku berekspektasi bahwa aku bisa menyampaikan kalau aku butuh model baru untuk video basket ini, dan aku mengira dan berpendapat bahwa Katema itu bisa menjadi model. Tetapi Katema sendiri ragu karena kalau namanya video tutorial dan teknik dribble itu adalah teori dan beliau tidak terlalu mengenal teori mengenai dribble dan belajarnya pun otodidak dan bukan melalui pelatih, sehingga supaya video tutorial ini bisa lebih faktual, maka Katema menyarankan aku bertemu temannya yang ahli dalam bidang ini ataupun juga guru olahraga pun juga pelatih. Dan rencananya hari Minggu nanti aku akan ikut beliau untuk bertemu dengan temannya dan juga melakukan perekaman di tempat. Ini beberapa usaha yang aku lakukan namun gagal. Yang pertama, mencoba ikut kembali kegiatan komunitas, namun tidak ada. Dan tidak keburu juga kalaupun ada. Lalu yang kedua, membuat simulasi di rumah mengenai main basket, tetapi model tidak ideal. Yang ketiga, terpikir untuk membuka proposal kembali dan mencari tahu tutorial itu apa. Dan itu balik ke awal. Akhirnya aku juga bisa menyadari dan mendapatkan pencerahan setelah aku membuka proposal kembali dan mencari tahu tutorial itu apa.
Yang terakhir adalah mengontak balik calon mentor, barangkali diterima namun tidak dibalas pula. Lalu ini adalah detail video konten pertama yang aku buat. Topik tutorialnya adalah cara menembak bola. Dari tutorial ini refleksinya adalah kali ini lebih mantap daripada prototipe yang pertama banget. Karena sudut pandang kamera pun lebih diulik, benar-benar video tutorial, bisa menjelaskan informasi dan tidak asal jadi. Aku sendiri lebih berprioritas untuk membuat video daripada main basket. Setelah itu aku juga membuat alurnya lebih jelas daripada sebelumnya, sehingga bisa menjadi video tutorial. Ya, jadi ini sekarang kita masuk ke bagian dokumentasi. Lalu di dokumentasi ini ada kelas 1 SKS. Nah, di kelas 1 SKS ini, di samping kiri adalah foto berjalannya kelas 1 SKS. Dan ngapain sih kita di kelas 1 SKS ini? Yang aku ajari adalah bagaimana teknik membuat video dan juga peran-peran dalam membuat video. Pula juga dengan apa saja hal-hal yang dibutuhkan saat tahap pembuatan video. Lalu di slide yang kedua itu adalah form pretest dan post-test dari kelas 1 SKS ini. Jadi form pretest dan post-test ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dari kelas 1 SKS ini. Bila ada kenaikan dalam form pretest dan juga post-test dari secara nilai keseluruhan teman-teman, maka kelas 1 SKS ini bisa dibilang berhasil. Dan tepat apa yang terjadi pada kelas 1 SKS yang aku adakan. Jadi secara keseluruhan kelas ini berhasil, namun terlalu lama pelaksanaannya, jadi tidak semua materi tersampaikan. Lanjut adalah mentoring. Jadi ini adalah dokumentasi dari mentoring yang aku lakukan bersama mentor videoku, yaitu Ko Alfred. Pada mentoring yang pertama, ini ada chat dari saran prototipe yang pertama. Di sini ada beberapa poin-poin, salah satunya adalah intronya dengan transisinya tidak konsisten, dan juga beberapa gerakan yang kurang baik. Jadi beliau mengatakan kalau gerakan yang tidak baik itu di-cut saja dari video. Lalu saran konten prototipe 2 hanya berbentuk chat kecil saja. Menurut beliau video prototipe konten yang kedua ini sudah sangat oke dan sudah mencerminkan bagaimana sebuah video tutorial itu dilaksanakan dan juga bagaimana sebuah video tutorial yang biasanya. Jadi overall dari saran yang pertama dan saran yang kedua ada perkembangan yang terdapat dalam saran dari mentorku. Jadi ini dokumentasi dari planning konten yang aku buat. Kalau untuk planning konten aku sendiri, aku membuatnya melalui teks dari Google Docs. Jadi ini adalah behind the scenes dari editing video dan juga pembuatan video. Ini berbentuknya hanya foto sebenarnya. Seperti ini, tahap editing videonya ada berbagai fitur dan juga berbagai animasi dan transisi yang aku ulik. Dan kita sampai di preview video tutorial pertama. Kali ini aku akan memberikan sekitar 1 ataupun 2 menit dari video tutorial yang aku buat ini. Halo teman-teman, nama saya Egen dan hari ini saya akan memberitahu kalian gimana sih caranya bermain basket. Di video kali ini aku akan mengajari kalian gimana sih caranya teknik shooting basket yang benar.
Bagaimana sih cara melakukan jump shot dengan benar? Tangan kiri kita menjadi tumpuan akurasi, sementara tangan kanan menjadi tumpuan tenaga, sehingga dorongan berasal dari tangan kanan di ujung jarinya. Saat melompat, lutut kita harus menekuk sekitar 60 derajat supaya mendarat. Sementara untuk melakukan gaya syuting yang baik, setelah bolanya meluncur, tangan kita tetap bertahan dalam posisi shoot dan tidak terburu-buru untuk lepas. Jangan melakukan teknik syuting seperti ini, karena ini tidak benar dan akurasinya tidak baik. Dibandingkan yang tadi, penerapan teknik yang ini sudah benar. Nah, ini secara umum sih catatan dari video konten 1. Yang pertama adalah kualitas video. Kualitas videonya masih simpel dan bola basket seringkali tidak masuk keranjang. Sebaiknya masuk supaya bisa lebih jelas dan juga orang-orang bisa memandangnya lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah aspek tutorialnya. Secara aspek tutorial ini mengalami perkembangan yang jauh daripada video sebelumnya dan bisa edukatif dan informatif kepada orang-orang yang benar-benar belum tahu bagaimana menembak sebuah bola basket. Dan karena detail dan bisa disebut video tutorial, tidak seperti sebelumnya. Terakhir adalah pemeran. Untuk pemerannya sendiri, mungkin aku sendiri perlu menjelaskan bagaimana cara melakukan gaya yang baik dan juga bagaimana cara pelaksanaannya, pun juga kerjasama yang kita lakukan supaya video tutorial ini bisa lebih baik lagi. Karena tidak bisa asumsi sendiri, perlu teori. Tentu aku perlu menjelaskan teorinya ke pemeran agar pemeran bisa melaksanakan tutorial dengan baik. Jadi ini kita sampai ke tindak lanjut. Apa saja tindak lanjut yang akan aku lakukan untuk video tutorial ini? Yang pertama adalah untuk konten, aku akan membuat satu kali lagi percobaan konten untuk mencapai ideal. Kali ini dengan tripod dan aktor yang lebih profesional dan lebih persiapan. Setelah itu, aku akan melaksanakan presentasi akhir untuk konten ini. Proyek ini sendiri sudah mepet dan aku sendiri sudah mencapai babak akhirnya, sehingga ada produk real dan ideal untuk ditunjukkan di presentasi akhir. Lalu publikasi, aku rencananya setelah membuat konten kedua akan melakukan publikasi, terutama kalau sudah ideal. Rencananya aku akan publikasi di Ririungan, di YouTube, dan juga video pendeknya di TikTok. Dan terakhir, aku akan melakukan revisi dari dengan konten 2. Harapannya aku bisa menjadikan konten 2 revisi dari konten 1. Jadi kesalahan-kesalahan yang aku buat di konten pertama, aku bisa revisi di konten kedua. Selain itu, ada beberapa masalah yang dari konten 1 diambil lalu diperbaiki, dan konten 1 juga harapannya bisa ikut dipublikasi. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan,
sangat diperbolehkan untuk mengisi Google Form di tautan di bawah berikut. Sekian dan terima kasih.